Kita akan kembali bergabung ke Geraha BNPB untuk mengikuti jalannya konferensi pers terkait perkembangan terkini wabah virus corona. Program Kartu Prakerja juga ditujukan sebagai sebuah instrumen social safety net untuk membantu meringankan daya beli, meringankan beban hidup dan membantu daya beli masyarakat yang terdampak oleh COVID-19. Sasaran penerima Kartu Prakerja adalah warga negara Indonesia 18 tahun ke atas yang tidak sedang mengenyam pendidikan formal. Namun sekali lagi dalam rangka merespon COVID-19, sasaran dari program Kartu Prakerja juga ditujukan utamanya kepada pekerja maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak penghidupannya karena COVID-19. Selanjutnya terkait dengan bagaimana pendaftaran Kartu Prakerja. Pendaftaran Kartu Prakerja semuanya dilakukan lewat situs resmi Prakerja di www.prakerja.go.id. Sekali lagi, hanya di website resmi dari program Kartu Prakerja di www.prakerja.go.id. Saya menghimbau kepada teman-teman semua, ibu dan bapak, saudara-saudara, untuk tidak menggunakan saluran-saluran lain untuk mendaftar program Kartu Prakerja. Untuk program Kartu Prakerja ini, sejak 3 hari lalu dirilis, telah terdaftar 4 juta orang melalui situs resmi prakerja.go.id. Dari jumlah itu, yang sudah bergabung ke dalam gelombang pertama pendaftaran, yang dibuka sejak hari Sabtu sampai dengan nantinya Kamis pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau 2 hari lagi adalah sebanyak 1 juta orang. Kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudara sekalian, pendaftaran program Kartu Prakerja akan dibuka setiap minggu dari Senin pukul 8 sampai dengan Kamis pukul 16.00. Jadi tiap minggu akan ada gelombang pendaftaran untuk peserta Kartu Prakerja. Selanjutnya terkait dengan bagaimana program Kartu Prakerja dilaksanakan. Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa membaca di website. Di situ kami sediakan informasinya, baik itu infografis maupun video, dalam durasi hanya 59 detik. Program Kartu Prakerja, tahapan pertama adalah rekan-rekan semua pergi ke website dan mendaftar, masukkan data diri, kami lakukan verifikasi. Kemudian yang tahap kedua adalah lakukan tes pendek untuk kemampuan dasar maupun motivasi. Tahap ketiga, begitu mendapatkan pengumuman apakah Anda masuk atau diterima sebagai peserta pada gelombang pertama, maka setelah itu Anda bisa pergi kepada digital platforms yang menjadi mitra resmi dari manajemen pelaksana Kartu Prakerja dan memilih sendiri jenis pelatihan yang diinginkan. Jenis pelatihan yang diinginkan tersedia sampai hari ini ada 900 jenis pelatihan yang tersedia di 8 digital platforms. Silahkan saudara-saudara, rekan-rekan untuk membanding-bandingkan paket-paket yang tersedia, harganya, dan kemudian apakah itu sesuai dengan yang diinginkan atau yang ingin dipelajari oleh rekan-rekan semuanya. Setelah itu, kemudian rekan-rekan tinggal mengikuti pelatihan secara online, karena dalam masa COVID-19 ini, kami memutuskan atas arahan dari Komite Cipta Kerja yang dipimpin oleh Bapak Menko Perekonomian
untuk memastikan semua pelatihannya dilaksanakan secara online, bukan lewat tatap muka yang barangkali itu sedikit membawa risiko penularan COVID-19. Setelah rekan-rekan semuanya melakukan pelatihan secara online, kemudian teman-teman akan mendapatkan sertifikat elektronik dan tolong berikan ulasan yang jujur terhadap kualitas pelatihan tersebut. Karena kami meyakini hanya lewat masukan dan feedback dari para pengguna, kami bisa terus memperbaiki program ini untuk masyarakat. Selanjutnya, setelah rekan-rekan memberikan feedback, rekan-rekan kemudian akan mendapatkan insentif pasca penuntasan pelatihan. Jadi insentif ini hanya diterima ketika pelatihan yang pertama dituntaskan. Karena kami ingin memastikan bahwa program Kartu Prakerja betul-betul untuk peningkatan kompetensi kerja. Yang itu barangkali membedakan dengan program-program bantuan sosial lainnya. Nah, setelah kemudian pelatihan dituntaskan, maka kami akan mentransfer, sekali lagi mentransfer, tidak memberikan secara tunai kepada para peserta yang telah menuntaskan uang insentif sebesar 600.000 dikalikan 4 bulan ke dalam rekening bank atau kepada rekening e-wallet yang dipilih oleh rekan-rekan sekalian. Silakan rekan-rekan, Bapak Ibu untuk memilih apakah akan ditransfer ke OVO, ke Link Aja, atau ke GoPay, atau ke rekening bank. Dan silahkan kemudian ditulis. Dan kami akan mentransfer tanpa mengurangi Rp1 pun dari hak Ibu dan Bapak serta rekan-rekan semuanya. Uang insentif inilah yang diharapkan dapat menjadi social safety net yang meringankan beban rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Silahkan digunakan, dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya. Yang selanjutnya, poin yang terakhir adalah mengenai manfaat Kartu Prakerja. Kartu Prakerja manfaatnya adalah sebesar total 3.550.000 per orang, hanya diberikan 1 kali. Karena itu saya menghimbau dalam masa yang sangat unusual, extraordinary ini, mari kita semuanya mengedepankan toleransi dan empati kepada saudara-saudara kita yang terdampak paling dalam. Dahulukan mereka. Ketika kita melihat ada yang lebih susah daripada kita, mari kita berikan atau dahulukan kesempatan untuk mengambil Kartu Prakerja ini bagi mereka. Yang kedua adalah karena sekali lagi anggaran pemerintah terbatas, kita tidak bisa memberikan kepada semua orang. Karena itu justru dalam hal ini jalinan toleransi kebangsaan kita kembali dipanggil dengan nyata. Ibu dan Bapak serta saudara-saudara sekalian, manfaat 3.550.000 ini terdiri dari 3 elemen. Yang pertama adalah Rp1 juta, yaitu bantuan untuk biaya pelatihan. Apapun silahkan pilih sendiri. Kalau paketnya masing-masing harganya 200.000 berarti rekan-rekan bisa mengambil sampai dengan 5 modul pelatihan yang tersedia di digital platform. Dan baru bisa mengambil pelatihan yang kedua bila telah menuntaskan pelatihan yang pertama. Yang kedua adalah tadi insentif pasca pelatihan sebesar 600.000 per bulan yang diberikan selama 4 bulan berturut-turut. Yang terakhir adalah Rp150.000 yang itu adalah insentif pasca pengisian survei evaluasi. Kami menghargai feedback, masukan dari rekan-rekan Ibu dan Bapak serta saudara-saudara untuk perbaikan program kita, yaitu Kartu Prakerja. Saya berhenti di sini, terima kasih.